macet, kemudian hari tahun barunya tidak macet, angkotnya diliburkan, tetapi uang sakunya dikasih, gitu. Pak Wali, Pak Sekda ada uangnya nggak? Langsung air Nanda Kadisu bisa? Siap. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Kalau akhir tahun belum bisa. Belum bisa. Berapa sih jumlah angkot di Kota Bandung? Kurang lebih 2.500-an yang operasional. 2.500 yang operasional. Siap. Yang operasional. Siap. Antisipasi macet di Kota Bandung, Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Kemacetan parah di Kota Bandung saat musim libur kembali menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lonjakan wisatawan yang masuk ke Bandung setiap akhir tahun kerap membuat ruas jalan lumpuh, aktivitas warga terganggu, dan perekonomian kota tidak berjalan optimal. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah cepat dan tegas. Kang Deddy secara langsung bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Bandung untuk membahas solusi konkret dalam mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dalam pertemuan itu, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa kemacetan tidak bisa diselesaikan hanya dengan rekayasa lalu lintas atau imbauan semata. Diperlukan kebijakan yang berani, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Salah satu langkah yang disepakati adalah penerbitan surat edaran yang mengatur pembatasan operasional supir angkot dan becak selama 2 pekan masa libur. Kebijakan ini difokuskan pada jalur-jalur utama dan kawasan padat wisata di Kota Bandung yang selama ini menjadi titik kemacetan paling parah. Menurut Kang Deddy, keberadaan angkutan umum dan becak di titik-titik tertentu saat puncak liburan justru memperparah kepadatan kendaraan. Oleh karena itu, pembatasan sementara dinilai sebagai langkah efektif untuk memberi ruang bagi kelancaran arus lalu lintas. Namun Kang Deddy Mulyadi menegaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan permanen dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyengsarakan masyarakat kecil. Justru sebaliknya, pemerintah hadir untuk memberikan solusi yang adil. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Kang Deddy Mulyadi memastikan adanya kompensasi bagi para supir angkot dan becak yang terdampak kebijakan tersebut. Selama 2 pekan libur, para pengemudi akan mendapatkan bantuan finansial agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup meskipun tidak beroperasi. Kompensasi ini bersumber dari anggaran yang telah dibahas bersama TAPD dengan mekanisme penyaluran yang jelas dan transparan. Kang Deddy secara tegas mengingatkan agar tidak ada potongan sedikit pun dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia meminta Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk mengawasi langsung pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Data penerima harus akurat, penyaluran tepat sasaran, dan tidak boleh ada praktik pungutan atau permainan oknum. Menurut Kang Deddy Mulyadi, penataan lalu lintas harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian rakyat kecil. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kelancaran kota, tetapi juga keberlangsungan hidup warganya. Kang Deddy juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menata Kota Bandung agar lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi wisatawan maupun warga lokal. Jika arus lalu lintas lancar, maka sektor pariwisata dan ekonomi juga akan ikut bergerak positif. Ia berharap selama masa libur 2 pekan tersebut, masyarakat bisa merasakan langsung dampak kebijakan ini. Jalanan lebih lengang, waktu tempuh lebih singkat, dan aktivitas kota berjalan lebih teratur. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini pun mendapat perhatian luas dari publik. Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai solusi berimbang antara kepentingan penataan kota dan perlindungan sosial. Kini, masyarakat menunggu sejauh mana kebijakan ini efektif mengurai kemacetan di Kota Bandung. Jika berhasil, bukan tidak mungkin skema serupa akan diterapkan di daerah lain di Jawa Barat yang kerap mengalami masalah serupa saat musim liburan. Kita akan terus memantau perkembangan dan dampak kebijakan. Antisipasi macet di Kota Bandung, Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Kemacetan parah di Kota Bandung saat musim libur kembali menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lonjakan wisatawan yang masuk ke Bandung setiap akhir tahun kerap membuat ruas jalan lumpuh, aktivitas warga terganggu, dan perekonomian kota tidak berjalan optimal. Melihat kondisi tersebut, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah cepat dan tegas.
Kang Dedi secara langsung bertemu dengan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kota Bandung untuk membahas solusi konkret dalam mengantisipasi kemacetan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru. Dalam pertemuan itu, Kang Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kemacetan tidak bisa diselesaikan hanya dengan rekayasa lalu lintas atau imbauan semata. Diperlukan kebijakan yang berani, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Salah satu langkah yang disepakati adalah penerbitan surat edaran yang mengatur pembatasan operasional supir angkot dan becak selama 2 pekan masa libur. Kebijakan ini difokuskan pada jalur-jalur utama dan kawasan padat wisata di Kota Bandung yang selama ini menjadi titik kemacetan paling parah. Menurut Kang Dedi, keberadaan angkutan umum dan becak di titik-titik tertentu saat puncak liburan justru memperparah kepadatan kendaraan. Oleh karena itu, pembatasan sementara dinilai sebagai langkah efektif untuk memberi ruang bagi kelancaran arus lalu lintas. Namun Kang Dedi Mulyadi menegaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan permanen dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyengsarakan masyarakat kecil. Justru sebaliknya, pemerintah hadir untuk memberikan solusi yang adil. Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Kang Dedi Mulyadi memastikan adanya kompensasi bagi para supir angkot dan becak yang terdampak kebijakan tersebut. Selama 2 pekan libur, para pengemudi akan mendapatkan bantuan finansial agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup meskipun tidak beroperasi. Kompensasi ini bersumber dari anggaran yang telah dibahas bersama TAPD dengan mekanisme penyaluran yang jelas dan transparan. Kang Dedi secara tegas mengingatkan agar tidak ada potongan sedikit pun dalam penyaluran bantuan tersebut. Ia meminta Dinas Perhubungan dan instansi terkait untuk mengawasi langsung pelaksanaan kebijakan ini di lapangan. Data penerima harus akurat, penyaluran tepat sasaran, dan tidak boleh ada praktik pungutan atau permainan oknum. Menurut Kang Dedi Mulyadi, penataan lalu lintas harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap mata pencaharian rakyat kecil. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan kelancaran kota, tetapi juga keberlangsungan hidup warganya. Kang Dedi juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menata Kota Bandung agar lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi wisatawan maupun warga lokal. Jika arus lalu lintas lancar, maka sektor pariwisata dan ekonomi juga akan ikut bergerak positif. Ia berharap selama masa libur 2 pekan tersebut, masyarakat bisa merasakan langsung dampak kebijakan ini. Jalanan lebih lengang, waktu tempuh lebih singkat, dan aktivitas kota berjalan lebih teratur. Kebijakan Kang Dedi Mulyadi ini pun mendapat perhatian luas dari publik. Banyak pihak menilai langkah tersebut sebagai solusi berimbang antara kepentingan penataan kota dan perlindungan sosial. Kini, masyarakat menunggu sejauh mana kebijakan ini efektif mengurai kemacetan di Kota Bandung. Jika berhasil, bukan tidak mungkin skema serupa akan diterapkan di daerah lain di Jawa Barat yang kerap mengalami masalah serupa saat musim liburan. Kita akan terus memantau perkembangan dan dampak kebijakan. Enggak, itu kan kalau yang di puncak sudah berjalan, teralokasikan di Pemprov. Nah, saya nawarin kalau di Kota Bandung malam tahun baru tidak macet, kemudian hari tahun barunya tidak macet, angkotnya diliburkan. Tetapi uang sakunya dikasih. Gitu. Pak Wali, Pak Sekda ada uangnya langsung ngambil. Kadisu bisa. Siap. Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Kalau akhir tahun belum bisa. Belum bisa. Berapa sih jumlah angkot di Kota Bandung? Kurang lebih 2.500-an yang operasional. 2.500 yang operasional. Siap. Yang operasional. Siap. Pendapatan angkot itu kan rata-rata 150.000 Ya, siap. sopir itu. 100. Kalau dengan setoran mobilnya jadi 250 lah ya. Siap. 250. Kemudian 2 hari jadi 500.000 dikasihnya ya antara pemilik dengan supir angkotnya. Jadi malam tahun baru dan hari tahun barunya tanggal 1-nya libur. Gitu Pak. Siap. Nanti Pak Sekda provinsi dengan Sekda Kota Bandung diskusi. Ya, Siap. bisa nggak setengah-setengah? Siap. Nanti kita bicarakan. Bapak ada silva nggak tahun ini? Silva Berapa silvanya kemungkinan? mungkin kan sekitar 5%-an dari Kali 500. 5%-an. Berarti 1,2 miliar. Oke, sudah. Gini aja, ya. Saya yakin di sini ada silva, yakin saya yakin. Udah, kita sekarang bikin notanya.
malam tahun baru dan hari tahun baru supir angkot di Kota Bandung diliburkan. Saya ambil keputusan. Beca nggak Pak? Hah? Beca. Di Bandung juga ada beca. Ini jeung becana ongko lah gitu lah. Udah oke kan? Diliburkan ya. Jadi nanti diliburkan dan kemudian nanti biayanya kita bicarakan mumpung masih ada waktu sehingga nanti Kota Bandung pada saat banyak turis yang berkunjung angkotnya istirahat 2 hari. Malam tahun baru dan hari tahun baru. Jadi 2 hari. Jadi tanggal